Kebakaran melanda gedung Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda DKI Jakarta di Jalan Abdul Muiz, Gambir, Jumat malam. Api melahap lantai 11 hingga 16 gedung Bapenda. Warga yang melihat peristiwa itu bilang percikan api pertama kali muncul di atas gedung tersebut. Awalnya terlihatnya seperti apa? Apakah percikan atau asap? Saya lihat macam seperti lilin. Saya kira lilin dalam ruangan. Tahu-tahu api. Baru saya yang teriak, ada kebakaran. Baru orang datang terus saya keluar. Itu jadi dari awal saya ambil gambar juga. Untuk api sendiri terlihat langsung besar atau merambat? Besar. Dia dari kecil dulu berhasil kebesaran. Baru nanti orang tahu bahwa itu ada kebakaran. Untuk kalau di sekitar lokasi sendiri nih Pak, di sekitar gedung tersebut apakah ada orang yang lari keluar atau seperti apa? Ada, langsung masyarakat keluar. Masyarakat yang kos di situ ada yang jualan-jualan karena kebetulan ada yang jualan di Monas juga, punya jualan rumah di situ. Langsung semuanya keluar. Langsung lari semua, pada sekarang semua kumpul di sana. Terus sudah. Perkiraan berapa banyak yang keluar Pak dari gedung? Tidak bisa dihitung karena banyak sekali. Banyak sekali yang keluar. Karena itu orang-orang semua punya kontrakan di situ semua. Polres Jakarta Pusat tengah menyelidiki penyebab kebakaran yang melanda gedung teknis Bapenda DKI Jakarta di Gambir, Jakarta Pusat. Sejak peristiwa ini terjadi, penyidik langsung memeriksa sebanyak 10 saksi untuk mencari penyebab kebakaran. Dari hasil penyelidikan sementara, polisi menemukan adanya informasi atas adanya aktivitas perbaikan dan renovasi yang terjadi di lantai 11 gedung teknis Bapenda yang diduga sebagai pemicu kebakaran. Kami dari jajaran Polres Jakarta Pusat beserta Kodim 0501 Jakarta Pusat tentunya dalam hal ini pada pukul 21.30 mendapatkan informasi adanya kebakaran di gedung Bapenda DKI Jakarta dan langsung bersama-sama turun ke lapangan dan berkoordinasi ke Polda Metro Jaya yang menurunkan baik dari Ditsamapta dan Brimob. Jumlah yang berada saat ini kurang lebih 125 personil. Berikut juga ada dari jajaran Kodim 0501 sejumlah 50 personil. Tujuannya kami berada di sini memberikan keamanan dalam rangka akses masuk khususnya damkar sejak awal sehingga tidak terhambat atau tidak terkendala. Begitu juga mengutamakan ambulan yang ada supaya bisa standby bila mana ada korban. Namun kami juga berkoordinasi dengan Kadis Damkar langsung sampai dengan malam ini alhamdulillah tidak ada korban. Dan tentunya saat ini kami masih berada di lokasi untuk melakukan dan memastikan bahwasannya keadaan benar-benar sudah padam. Dan kami juga berkoordinasi dengan Puslapor Barreskrim untuk dapat memastikan penyebab sumber api. Namun ini nanti setelah dari Dinas Pemadam Kebakaran yang menyampaikan apakah dari tim investigasi kepolisian sudah diperkenankan atau diperbolehkan masuk ke dalam gedung ataupun TKP ini. Demikian. Kalau kondisi kan saat ini masih belum padam ya Pak, nanti proses olah TKP juga masih belum bisa dilakukan. Namun untuk saksi-saksi mungkin sudah ada yang diperiksa atau mungkin sudah diamankan untuk diminta keterangan Pak? Tentu kurang lebih saat ini baik dari interview langsung di lapangan sejumlah 10 orang. Namun hal ini kami masih mengutamakan keterangan-keterangan dan pelaksanaan untuk pemadaman di lapangan. Tentunya hal ini nanti kami akan lanjutkan secara intensif untuk meminta keterangan kepada saksi-saksi yang mengetahui sejak awal terjadinya peristiwa, baik di sekitaran gedung Bapenda ini ataupun yang masih berada di dalam Bapenda. Yang kita ketahui bersama tadi juga ada yang sudah dilakukan evakuasi ataupun beberapa pegawai yang masih ada. Dari saksi-saksi itu perkiraan apinya dari mana sih Pak? Awalnya? Kami masih akan memastikan, tadi ada yang menyampaikan berawal dari lantai 11.
di mana di lantai 11 itu sedang melakukan renovasi. Namun untuk memastikan sumber api, tentunya nanti baik dari saksi-saksi dan Puslapor, Pusat Laboratorium Forensik Polri yang akan turun dan dapat menentukan sumber titik api dan penyebab api tersebut. Demikian. Berarti yang tadi berhasil dievakuasi itu salah satu pekerja renovasi atau bagaimana? Korban yang Kita masih melakukan untuk pendalaman. Tentunya yang pertama kami dapatkan informasi tentang apa yang terjadi, yaitu jam berapa dan awal titik api dari mana. Nah, selebihnya kami akan lakukan pendalaman baik narasumber ataupun sumber informasi yang menyampaikan. Jajaran Polres Jakarta Pusat bersama tim Pusat Laboratorium Forensik menggelar olah TKP awal di Gedung Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta pasca kebakaran. Petugas menyisir lantai gedung yang menjadi titik awalnya muncul kobaran api. Dalam olah TKP sementara ini, tim mengambil sejumlah barang bukti berupa sampel puing kebakaran serta komponen instalasi listrik untuk diuji secara laboratorium. Api paling banyak itu di lantai 11, lantai 12, dan lantai 16. Kemudian ada juga sudah kita ambil beberapa sampel yang mungkin saja menjadi penyebab dari kebakarannya, tapi itu nanti diputuskan atau setelah terlihat hasilnya setelah uji laboratorium forensik. Inovasi tersebut sudah terkonfirmasi memang benar sedang ada pekerjaan renovasi. Namun apakah kebakaran ini terkait dengan kegiatan proses renovasi atau tidak, kita belum dapat kesimpulan tersebut ya. Gubernur Jakarta Pramono Anung pastikan sistem perpajakan di bawah Badan Pendapatan Daerah tidak terganggu meski gedung Bapenda terbakar. Kata Pramono, yang cukup terdampak justru Command Center lampu lalu lintas milik Dinas Perhubungan untuk kelompok VVIP. Pramono bilang Command Center di MT Haryono akan dimaksimalkan. Selain itu, Pramono Anung akan memindahkan sementara operasional ASN yang bekerja di Gedung Teknis Abdul Muiz. Setidaknya ada 1.000 ASN yang terdampak. Yang pertama yang di Gedung Bapenda yang kebakaran mulai dari sekitar 9:30 dan kemudian bisa kita padamkan jam 2.30. Itu kebakaran terjadi pada lantai 11, 12, 13, 14, 15. Sebagian besar OPD yang di sana adalah Bapenda, Dinas Perhubungan, BPSDM, dan sebagainya. Kurang lebih ASN-nya ada 1.000 orang. Untuk penyebab kebakarannya, sampai hari ini kami menunggu secara resmi dari kepolisian untuk menyampaikan. Tetapi dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan bahwa begitu kebakaran, kebetulan pada saat jam kebakaran saya dengan Dinas Perhubungan, Dinas Damkar, dengan Pak Sekda, kita melakukan koordinasi dan segera kami putuskan bahwa untuk sementara ini ASN yang ada di tempat itu kita pindahkan di Sudin masing-masing dan kami sudah merencanakan di Cikini salah satu gedung yang akan digunakan sebagian besar yang ASN yang akan kita pindahkan. Sampai dengan ini bisa berjalan, maka kita melakukan yang disebut dengan work from home atau work from everywhere, supaya tidak terganggu pekerjaan yang ada. Ada 2 yang segera harus ditangani. Yang pertama adalah Dinas Perhubungan di lantai 16. Itu adalah command center, ada untuk mengatur VVIP, transportasi dan sebagainya. Supaya tidak mengalami hambatan, maka saya sudah menyetujui untuk backup yang ada di MT Haryono dinyalakan. Tapi untuk sementara ini mungkin beberapa akan kita lakukan secara manual. Bukan manual itu artinya tetapi tidak secara sistem yang sudah terkoneksi seperti yang dilakukan selama ini. Sedangkan hal yang berkaitan dengan data perpajakan sama sekali tidak menghadapi masalah karena
sudah didigitalisasi. Sehingga dengan demikian untuk hal yang berkaitan dengan kepentingan atau keperluan penarikan pajak dan sebagainya oleh Bapenda tidak terganggu. Yang memang akan sedikit terganggu dalam beberapa hari ke depan ini adalah hal yang berkaitan dengan pengaturan di Dinas Perhubungan, terutama di perempatan yang menggunakan traffic lights. Kan memang kadang-kadang bisa diatur dari jauh, bisa otomatis. Dan beberapa nanti kami akan tebelin dengan orang yang secara langsung bertugas di lapangan. Jadi itu yang akan kami lakukan. Tetapi mudah-mudahan tidak akan mengganggu proses transportasi lalu lintas yang ada di Jakarta ini.